Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Rabbi syohri sodri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berjumpa lagi di mata kuliah kita jaringan komputer ya. Kali ini kita akan belajar tentang transport layer ya. Lapisan transport pada jaringan komputer. Oke, saya akan share screen. Nah, oke. Jadi sebelumnya kita sudah belajar di OSI layer, layer 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini transfer layer ini kita masuk kalau di OSI itu layer keempat ya. Nah, ada apa saja di sini? Mari kita lihat bersama-sama ya. Oke, di transport layer ya. Nah, di sini yang paling penting ya, yang terkenal ya, yaitu biasanya ada dua hal ya, yaitu yang TCP dan UDP ya. Apa itu sih TCP dan UDP? Ini adalah protokol pengiriman data di jaringan komputer ya. Jadi data kita itu dikirimkan menggunakan protokol, aturan ya, ada aturan pengiriman datanya. Kalau nggak sesuai dengan aturan, maka data tidak bisa terkirim atau diterima ya. Yang utama di situ ada TCP dan UDP. Nanti kita akan lihat seperti apa cara kerjanya ya. Oke. Nah, di layer ini ya, paket data yang kita kirimkan itu dia dipecah. Atau kalau dia menerima, dia akan menggabungkan dari paket data yang diterima ya. Nah, fungsinya yang kedua adalah untuk flow control ya. Jadi misalnya kita mau mengirimkan paket sebesar misalnya 1 MB ya. Kemudian maksimum transmission unitnya itu 1.500 byte atau 1,5 kilo. Maka data 1 MB tadi akan dibagi 1,5 kilobyte maksimal ya, agar bisa dikirimkan. Nah, itu akan dikirimkan, kemudian akan diterima di sisi lawannya ya. Nah, itu menggabungkan paket datanya kembali. Nah, flow control ini fungsinya adalah untuk mengontrol aliran datanya ya. Jangan sampai ada data yang hilang ya. Jika data yang hilang, maka di sini ada juga namanya error control ya. Jika misalnya tadi dikirimkan misalnya nih ya 100 paket data, ternyata yang diterima hanya 80 paket data, maka yang 20 paket akan di-request ulang ya. Namanya retransmission ya. Ini dengan catatan nanti kalau kita menggunakan protokol TCP ya. Tapi kalau UDP tidak ya. Oke. Kemudian di sini ada juga quality of service ya. Jadi di layer ini dia bertugas memprioritaskan paket-paket data tertentu sehingga bisa nyampe lebih cepat. Nah, di situ ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang TCP ya. TCP ini adalah protokol yang connection oriented ya. Jadi koneksi harus dibentuk dulu sebelum dilakukan pengiriman data. Jadi ada namanya handshaking nanti ya. Terdapat mekanisme error control tadi yang sekilas saya sudah sampaikan, lebih lambat dibandingkan dengan UDP karena ada apa? Karena ada proses error control ini gitu. Jadi kalau ada error maka dia akan minta ulang ya. Contohnya TCP itu biasanya digunakan ya, yang paling umum ini pada komunikasi data di protokol HTTP. Nanti kita belajar di layer 7 ya. Mungkin Anda pernah mengalami ketika mengakses website menggunakan paket data ya, menggunakan HP gitu. Kebetulan paket datanya lagi jelek nih, koneksinya lagi jelek, maka gambar yang muncul di layar Anda itu pertama kotak-kotak besar-besar. Kemudian agak lama dia kotak-kotak yang mengecil. Agak lama mengecil, mengecil lah. Akhirnya muncullah gambar yang sempurna sesuai dengan yang dikirimkan dari server. Nah, itu salah satu bentuk penampakan dari error control. Jadi pada saat itu data dikirimkan dari server ke Anda, ke perangkat Anda itu mengalami error. Nah, maka dia akan diperbaiki lagi sampai semua data diterima dengan utuh sesuai dengan yang ada di server, ya. Oke. Sedangkan untuk UDP, ya, ini dia connectionless oriented, ya. Jadi dia tipikal adalah send and forget. Kalau TCP tadi dia harus bentuk koneksi dulu, harus handshake, ya. Pertama dia mau ngirim kemana, kemudian yang penerimanya dia siap apa nggak menerima. Oke, dia siap, dia handshake, baru dia akan ada proses pengiriman data seperti itu. Tapi kalau UDP
dia tipikalnya adalah send and forget, ya. Kirim aja. Urusan yang sana terima atau tidak bukan urusan saya. Nah, pokoknya saya tugasnya ngirim, ngirim, ngirim aja ya. Maka dia lebih cepat dibandingkan dengan protokol TCP. Tapi tidak ada error kontrolnya. Jadi kalau ada data yang hilang di tengah jalan ketika koneksinya jelek misalnya, datanya rusak, ya sudah, hilang aja. Ya. Contohnya misalnya ini digunakan pada live streaming ya, misalnya Zoom, kemudian Anda video call di WhatsApp atau voice call seperti itu mungkin pernah mengalami eh, gambarnya putus-putus atau gambar sama suara tidak sinkron atau mungkin ada informasi yang terputus kalau Anda voice call ya. Nah, itu salah satu contoh dari aplikasi karena dia menggunakan protokol UDP ya. Anda kirim aja nyampe apa enggak tahu. Begitu ya. Terutama yang pakai data biasanya. Kalau lagi jelek koneksinya maka dia apa namanya sering error ya, sering nggak dapat informasinya. Ngomong apa nggak dengar, ngomong apa diulang lagi. Nah seperti itu ya. Nah kenapa kok dia menggunakan protokol UDP? Karena dia mengutamakan kecepatan. Yang penting informasinya cepat nyampe. Kan butuhnya streaming, ya, live streaming. Jadi datanya langsung secepat mungkin, sereal time mungkin dia harus sampai. Nah, seperti itu ya. Itu kalau menggunakan protokol UDP. Nah, oke. Pada TCP ya, tadi yang pertama ini ada namanya handshake. Tadi sempat saya singgung-singgung sedikit ya. Handshake itu dia akan melakukan jabat tangan ya, bersalaman dulu, berkenalan dulu ya, sebelum melakukan pengiriman data. Oke, pertama nih, misalnya di sini ada PC ya, atau misalnya Anda merequest buka google.com ya dari browser Anda ya. Misalnya ini port Anda 1024. Anda mengirimkan paket ke destination portnya 80 ya. Anda tahu ini adalah web server ya, HTTP. Kemudian ini adalah paket nomor 1000 ini misalnya nih ya. Kemudian acknowledge number 0, flagnya synchronize ya, dan seterusnya. Informasi ini secara real time, secara real nyatanya Anda bisa lihat di Wireshark ya. Jadi Anda download dan jalankan Wireshark, kemudian Anda sniffing paket datanya. Anda akan dapat informasi yang lebih detail daripada ini nanti. Oke, ini sementara ini dulu yang kita butuhkan ya. Kemudian paket ini dikirimkan ke server, misalnya ke Google ya. Kemudian Google akan membalas dengan paket namanya SYNACK, synchronize dan acknowledge. Acknowledge ini adalah paket bahwa dia sudah menerima data Anda dan ini synchronize dia akan berkenalan dengan Anda. Hai, saya server. Maka sequence number-nya dia bertambah satu, kemudian acknowledge number dia bertambah satu. Flag-nya sync dan acknowledge ya. Oke, dikirimkan lagi ke komputer Anda ya. Nah, sampai di sini ya, setelah dia kenal, oke, oh Google kenal saya kenal Google, atau server kenal saya kenal server, maka selanjutnya saya akan mengirimkan data. Nah, ini misalnya ini ketika Anda mau mengupload ya, mengupload file, Anda mau mengupload dokumen ya ke server. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa dokumen Anda itu akan dipecah-pecah ya, dipecah-pecah ya. Nah, maka di sini akan dikirimkan nih data-datanya nih. Tes di sini ya. Nah, di sisi server dia ada namanya window atau kita kenal dengan buffer ya. Dia punya kapasitas. Maaf. Ini yang biasa nanti kalau di mata kuliah jaringan komputer, sorry, sistem security atau keamanan jaringan itu ada serangannya ya. Namanya buffer overflow. Jadi kita kirimin data sebanyak-banyaknya agar buffernya dia overflow, tumpah-tumpah gitu ya, nggak cukup sehingga data yang beneran yang memang dibutuhkan sama server itu nggak bisa sampai ya. Ini adalah konsep dari serangan DDoS nanti kalau Anda belajar tentang sistem security. Oke, setelah itu dia diterima datanya, si paket acknowledge-nya dibalikin lagi, kemudian dia akan ngirim data selanjutnya. Nah, ini contohnya, misalnya ada data yang rusak. Contohnya nih ya, data yang rusak ya. Nah, maka dia datanya akan diproses ya, namun belum lengkap, ada error. Maka akan server akan merequest paket baru dengan paket namanya RST, reset, kirim ulang, buffer dikosongkan. Oke.
Jadi dia minta si komputer Anda untuk mengirimkan ulang, ya. Nah, kemudian ini paket dikirim ulang dan diakhiri dengan paket finish. Jadi ini adalah paket yang terakhir, gitu ya. Sehingga paket data di server sudah lengkap sesuai dengan apa yang Anda kirimkan dari komputer Anda, ya. Nah, ini di header paketnya ya. Ini secara apa ya konseptualnya seperti ini ya. Ada sequence number, ada acknowledge number, source port, destination port dan seterusnya. Ini yang tadi yang saya gambarkan secara simple ya, secara sederhana untuk memudahkan pemahaman Anda. Oke. Nah, itu tadi yang TCP. Nah, sekarang yang UDP. Kalau yang UDP itu yang penting kirim aja. Dia nerima apa enggak peduli, pokoknya kirim aja. Nah, mengutamakan kecepatan. Maka dia headernya UDP jauh lebih sederhana daripada headernya yang TCP tadi ya. Anda bisa lihat di sini hanya ada beberapa hal saja headernya. Begitu. Ukurannya juga kecil, 6 byte. Kalau yang tadi TCP 16 byte ya. Oke, sekarang kita bahas tentang quality of service ya. Jadi di sini adalah memprioritaskan data tertentu ya untuk meminimalkan delay biasanya. Jadi misalnya nih jaringan komputer ada data streaming, kemudian ada data download. Maka harusnya yang streaming itu lebih duluan diproses daripada yang download. Atau yang misalnya Anda nonton YouTube. Makanya YouTube kan ada buffernya kan, karena dia di-download kemudian di-buffer. Nah, setelah buffernya cukup penuh maka baru dia di-play. Nah, ketika dia di-play dia akan mendownload beberapa frame berikutnya. Dia di buffer terus sehingga Anda nggak merasa dia ada delay. Nah, kecuali ketika koneksinya jelek. Nah, koneksinya jelek dia eh, muter ya, yang ada lingkaran muter itu. Nah, itu ketika Anda belum mendapatkan buffernya, paketnya. Ya, nah, jadi yang seperti itu mestinya lebih prioritas yang video streaming atau voice streaming, kita video call atau kita telepon pakai WhatsApp. Nah, seperti itu. Jadi harusnya itu lebih urutannya lebih di belakang dibandingkan dengan yang kita lakukan untuk paket streaming. Itu namanya quality of service. Nanti di praktikum atau di setelah UTS nanti Anda akan belajar bagaimana mengatur quality of service menggunakan mikrotik ya. Nah, ini ada banyak mekanismenya, ya. Ada diff serve, ada in serve dan lain sebagainya. Nanti bisa Anda pelajari sendiri lebih lanjut, ya. Oke. Nah, mengapa? Nah, ini seringkali pertanyaan ini ya. Mengapa paket data perlu dipecah? Nah, begitu ya. Yang pertama, efisiensi transmisi, ya. Jadi kan kita jaringan komputer itu kita punya bandwidth, kita punya lebar jalur pengiriman data, ya. Jika data kita itu kita pecah kecil-kecil, maka kita bisa kirimkan secara paralel, ya, sehingga meningkatkan throughput. Nanti di ujung sana, di ujung lawannya sana, dia akan disusun kembali sesuai dengan urutannya. Tapi pengirimannya dia bisa paralel, dia bisa balapan, nggak masalah. Begitu. Selama nyampe di ujung sana nanti dia akan diatur ulang, diurutkan ulang. Selama datanya nggak ada yang kurang, oke, nggak ada masalah, ya. Maka itu akan mengurangi waktu tunggu atau delay. Ya. Nah, yang kedua, jika potongan hilang, maka hanya potongan tersebut yang perlu ditransmisikan ulang, bukan seluruh paket data. Kayak tadi ya, saya sudah bahas, misalnya kita mau mengirimkan 100 paket, hilang 20, maka yang 20 ini aja yang dikirim ulang. Nggak perlu 100-100-nya dikirim ulang. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, potongan tersebut dapat dirutakan secara independen. Ya, jadi misalnya nih, ada paket untuk video call menggunakan server WhatsApp, maka dia akan dirouting ke servernya WhatsApp. Ada paket apa namanya streaming YouTube, maka dia akan dirouting ke streamingnya YouTube. Jadi masing-masing paket ini dia akan diarahkan ke jalur yang berbeda-beda. Nah, kemudian fragmentasi ini dikecilin lagi ya. Nanti ini ada di layer 2 ya. Terjadi ketika sebuah paket terlalu besar misalnya melalui jaringan kayak tadi ya misal 1 MB, kemudian sedangkan kapasitas MTU maksimum transmission unitnya itu hanya 1,5 kilo, hanya 1.500 byte ya. Maka data 1 KB tadi harus dipecah-pecah, pecah-pecah banyak begitu. Yang terakhir untuk keamanan ya, dapat dienkripsi secara individu sehingga lebih sulit dari hacker untuk mendekripsi seluruh paket data. Jadi
Kalau Anda mau sniffing di jaringan, ya mau mencuri paket data, itu harus dapat semuanya. Kalau nggak dapat semuanya, ya Anda nggak bisa merekonstruksi balik paket itu. Nah, ketika paket dikirim, nah, per paketnya itu bisa dienkripsi berbeda-beda algoritmanya. Nah, itu sehingga menyulitkan hacker meskipun Anda dapat semua paketnya, belum tentu Anda bisa mendekrip karena algoritmanya belum tentu hackernya ngerti, ya. Oke, itu akhir dari materi kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.